Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang terindah dalam setiap hidup kita. Mari kita pujian ini kita katakan, Kau yang terindah Tuhan.
hadir di tempat kami. Engkau selalu melawat keluarga kami dimanapun keluarga kami berada. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkat-Mu selalu melimpah dalam setiap keluarga kami Bapa. Biarlah setiap urapan-Mu nyata dalam setiap keluarga kami. Kami yang mendengarkan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Roh Kudus yang selalu menolong kami dalam setiap masa-masa yang kami lewati ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini. Biarlah Engkau beracara dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau bertata di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah hanya nama-Mu yang saja yang layak kami tinggikan dan kami puji dan kami sembah Tuhan. Kami siap untuk mulai ibadah ini. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita, ada semangat saudara. Kita percaya, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kekuatan untuk kita menjadi kuat saat hari ini. Amin. Amin. Bersorak-sorai.
kesempatan di pagi ini kami kembali beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami dan Tuhan terus mengasihi dan memberkati hidup kami. Bapa di surga, kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Beri roh pengertian kepada kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami juga untuk kami terus merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Segala bentuk roh jahat dan merampas mencuri firman Tuhan kami tolong kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman bagi kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar kembali firman Tuhan tentang tema utama kita, yaitu hiduplah dalam kasih. Dan subtema minggu ini yaitu mengasihi dengan sepenuh hati. Kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Ini ayat firman Tuhan yang sejak tema ini, yaitu tema hidup dalam kasih ini kita bahas oleh bulan April. Ini ayat yang kita baca juga. Dan kita kembali terus evaluasi, kita kembali terus mempelajari kebenaran firman Tuhan ini supaya kita ingat terus, kemudian kita belajar untuk mempraktekannya. Pertanyaannya, selama ini kan kita sudah mendengar firman Tuhan sudah berdua bulan ya. Ini bulan yang kedua dari bulan ini, April, Mei, Juni, sudah akhir dari Mei. Pertanyaannya, sudahkah kita mempraktekkan tema firman Tuhan ini, yaitu hidup dalam kasih? Nah, ini kita evaluasi masing-masing. Bapak Ibu di rumah dan sama-sama saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini boleh merenungkannya. Sudahkah kita mempraktekkan tema firman Tuhan ini, hidup dalam kasih? Puji Tuhan. Kemudian, benarkah sampai saat ini kita terus dan masih melakukannya? Ini juga perlu dijawab masing-masing. Kemudian, benarkah kita mengasihi dengan sepenuh hati, baik kepada Tuhan? Ya, tadi ayat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kemudian mengasihi sesama kita, kepada orang lain. Orang di sini termasuk pasangan hidup kita, suami, istri, kemudian kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Puji Tuhan. Nah, bagi yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang perlu kita renungkan. Nah, dalam mengasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita sedang malas atau rajin untuk mengasihi Tuhan? Atau kita jenuh, bahkan bosan, dan mengasihi Tuhan itu hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas kegiatan agamawi saja. Misalnya kita baca Alkitab karena memang disuruh gembala saya ya, atau karena memang
sudah rutinitas kita membaca Alkitab, ya, atau kita misalnya doa, kita ibadah seperti ini karena memang agamawi, kegiatan agamawi, rutinitas, atau benar-benar kita melakukan kegiatan ini, baca Alkitab misalnya atau doa, karena ini adalah bukti tanda yang nyata bahwa memang kita mengasihi Tuhan, atau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kemudian kita lakukan itu, atau sebaliknya kita melakukan itu dengan setengah hati, hanya sekedar kegiatan agama kita. Nah, ini kembali kita renungkan masing-masing dalam hidup kita. Kemudian kepada pasangan kita juga, kepada orang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan saudara semua, apakah ada kebohongan di antara kita, pasangan suami istri, yang sedang kita lakukan di antara suami dan istri? Kemudian adakah rasa cemburu yang memang tidak jelas gitu ya? Apakah masih ada itu? Apakah masih mementingkan diri sendiri, ego gitu ya? Hidup bersama suami istri hanya memenuhi karena memang sudah menjadi kewajiban suami istri, sudah menjadi komitmen, tidak didasari dengan kasih yang sungguh-sungguh untuk mengasihi pasangan kita. Dan dengan segenap hati kita mengasihi. Dasar pernikahan itu kalau dengan prinsip yang lain, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang ada di dalam suasana yang tidak baik di dalam rumah tangga. Karena dasar yang teguh dalam pasangan suami istri dalam pernikahan dan keluarga kita, keluarga Kristen, adalah didasarkan oleh cinta kasih, oleh kasih Kristus. Nah, kemudian kepada anak-anak, untuk orang tua gimana? Apakah ada orang tua yang masih atau sedang merasa marah kepada anak-anaknya, jengkel dan tidak menerima kelemahan-kelemahan mereka, sehingga ada rasa beban, dia tanggung jawab karena terpaksa atau bagaimana? Karena jengkel dan sebagainya. Nah, ini perlu kita renungkan. Kalau ini yang terjadi, maka kita belum mengasihi dengan segenap hati kepada anak-anak kita. Ini termasuk mengasihi sesama yang orang lain, pasangan kita, anak-anak kita, kemudian mengasihi kepada orang tua. Saya mengasihi kepada orang tua yang lebih tua dari saya. Memang orang tua asli saya dan mertua saya dulu sudah tidak ada, tapi ada orang-orang tua di atas saya yang lebih tua, senior. Nah, apakah kita mengasihi mereka dengan segenap hati atau tidak? Kemudian bagi anak-anak, Bapak Ibu masih punya orang tua, apakah sebagai anak, kita sebagai anak sedang merasa benci karena kekolotan ya? Nah, ini ya, ini gaptek kekolotan, gaptek teknologi, dan tidak fleksibel, tidak ini ya, tidak bebas dengan orang tua kita merasa kurang akrab dengan orang tua, ya, sehingga ada kemarahan dalam hati kita sebagai anak ya. Kita hidup dalam kemarahan dengan orang tua, gitu ya. Dan ada pemikiran di benak anak-anak, terutama yang belum menikah, bahwa wah, tunggu aja saya kalau menikah
saya akan berpisah jauh dengan orang tua. Nah, ini perasaan-perasaan yang terjadi dalam hidup kita sebagai anak untuk mengasihi kepada orang tua. Nah, kalau terjadi demikian, maka ini dipertanyakan, kasih kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, itu apakah sudah segenap hati atau belum? Nah, ini perlu kita evaluasi ya. Kemudian kepada sahabat kita, ya, apakah dalam hubungan dengan sahabat kita, teman dekat kita, baik dalam pekerjaan, di tetangga atau di sekolah, kuliah, apakah kita merasa tidak enak hati, ya, munafik, dan akhirnya menjaga perasaannya dan tidak mau konflik? Nah, sehingga anak kita ya, dengan sahabat kita itu, kita karena takut konflik, daripada konflik ya sudah, kita tidak usah ribut. Akhirnya hubungan dengan sahabat itu ada motivasi yang tidak baik, gitu ya. Jadi hubungan sahabat itu tidak dengan segenap hati, mengasihi sahabat itu, mengasihi sesama itu tidak dengan sepenuh hati. Ada motivasi karena untuk kepentingan diri sendiri, saya ada punya tujuan tertentu, gitu ya. Wah, kalau saya nanti konflik gimana? Nanti hubungan bisnis saya lepas, gitu kan? Nanti pertemanan kita lepas, tidak baik. Akhirnya saya rugi. Nah, untuk demi keuntungan diri sendiri, maka saya harus mempertahankan sahabat itu, tapi tidak dengan sepenuh hati, karena ada hal-hal yang kita sembunyikan, ada agenda-agenda yang kita sembunyikan demi kepentingan diri sendiri, lalu kita pertahankan persahabatan dengan cara yang tidak baik. Ini perlu kita renungkan juga ya. Nah, hal-hal ini apabila masih terjadi dalam hidup kita, maka perlu kita pertanyakan, sudahkah, kembali lagi, benarkah kita sudah mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan segenap hati atau masih dengan setengah-setengah hati? Kita belajar terus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita kembali boleh melihat diri kita masing-masing dan kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan segenap hati. Nah, hari ini kita baca poin yang pertama, karena ayat ini mengasihi segenap hati itu pertama kepada Tuhan dan kedua kepada sesama. Selama itu tadi jelas ya, kepada pasangan kita, suami istri, suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, kemudian kita kepada sahabat kita, teman-teman kita. Itu sesama kita. Sesama itu banyaknya di sekitar kita. Nah, hari ini kita lihat poin yang pertama, yaitu kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati di dalam hidup kita. Nah, mengapa sulit mengasihi sepenuh hati kepada Tuhan? Dan apa penghalangnya? Nah, kita lihat beberapa ayat. Di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini ada tiga hal saja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan pertama dengan hatimu, yang kedua dengan jiwamu, segenap jiwamu, kemudian dengan segenap kekuatanmu. Nah, di Markus 12 ayat 30 itu lebih jelas lagi, lebih lengkap dan empat di situ. Demikian bunyi firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, dengan segenap kekuatan kita. Keempat ya, dengan hati, gitu ya. Kemudian dengan jiwa. Hati ini berbicara mengenai hati nurani. Ini hubungan dengan roh ya. Kemudian jiwa. Kemudian segenap akal budi, dan kekuatan ini berbicara mengenai fisik. Jadi dari ayat ini ada 4 hal di dalam diri kita
hidup kita ini terdiri dari 4 hal, yaitu hati, jiwa atau batin, kemudian akal budi atau pikiran, kemudian kekuatan atau fisik kita ya. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya segenap itu 100%, itu ya, sepenuh, itu ya, dengan tuntas, dengan maksimal, dia itu arti dari segenap hati. Nah, persoalannya ini yang terjadi dalam hidup kita, gitu ya. Awalnya kita mengasihi Tuhan, gitu ya. Semua diserahkan kepada Tuhan ya. Tetapi oleh karena sesuatu hal dalam proses kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, ya kan, karena kebutuhan hidup kita yang mendesak, kemudian dalam pergumulan kita ada pergumulan kita, doa kita yang mungkin tidak dijawab Tuhan, pergumulan kita yang memang sampai sekarang pun Tuhan belum jawab. Nah, ini yang akan menjadi masalah dalam hati kita dan jiwa kita, itu ya. Akhirnya awalnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi dalam perjalanan hidup ini penuh dengan masalah, pergumulan hidup, pencobaan, ujian dan sebagainya, maka mulai kita mengalami masalah dalam mengasihi Tuhan. Hati rindu untuk mengasihi Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan, tetapi jiwa mulai bimbang, gitu ya. Pikirannya mulai mencari ide jalan keluar yang lain, ya. Kekuatannya mulai berusaha sendiri dengan cara sendiri, ada kekuatan sendiri, mulai tentang yang hati nurani mengasihi Tuhan, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi kita dicobai dengan pikiran kita sendiri, ya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi pikirannya mulai jalan, ya. Ya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi mulai ada rasa bimbang di dalam hati kita. Akhirnya kita tidak sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Itu. Nah, memang biasanya sulit ya untuk menyatukan hati, pikiran, kemudian itu ya pikiran akal kita, jiwa kita dengan unsur-unsur dalam hidup kita, kekuatan kita juga. Ini memang pergumulan. Nah, ini kita baca. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan pelajari bagaimana supaya kita boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ini sepenuh hati, 4 aspek itu harus ada di dalamnya. Jadi hati nuraninya mengasihi Tuhan, jiwa mengasihi Tuhan, kemudian pikiran mengasihi Tuhan, lalu fisik kita, kekuatan kita juga mengasihi Tuhan. Nah, yang terjadi ini ya, sehingga sulit mengasihi Tuhan itu memang pengalaman-pengalaman pahit juga ya. Hati mengalami kekecewaan ya, terkoyak karena kepercayaan kepada Tuhan itu mulai ini ya, mulai kendor. Karena yang tadi saya bilang itu, dalam perjalanan hidup ini apa yang kita inginkan ternyata tidak terjadi, gitu ya. Ternyata hidup kita kok ikut Tuhan kok tidak lebih baik, malah buruk. Itu yang membuat ada kepahitan, kekecewaan kepada Tuhan. Akhirnya sudah kasih kita hanya sulit untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Daud mengalami hal ini. Daud mengalami dalam hidupnya, tetapi waktu dia dikasih Tuhan Yesus, Daud itu dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tantangan hidupnya luar biasa. Dia mengalami pencobaan, masalah silih berganti, tapi dia tetap maju, gitu ya. Dia menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan segenap hati dan pergumulan yang luar biasa sudah dikasih. Dia terus mengiring Tuhan. Dia pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia bangkit kembali. Itu Daud waktu dia dikasih Tuhan.
Nah, di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 dan 2 itu berkata begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Nah, ini yang dilakukan Daud. Dia berulang yang luar biasa, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Ini doanya. Jadi dalam doa yang sungguh berat, dia datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Dia mau nyampaikan semua keluhan, semua undang-undang dalam hatinya kepada Tuhan. Dia terbuka kepada Tuhan. Ya, mari hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin sampai sekarang doa kita mungkin tidak sesuai harapan kita. Tapi mari sudah dikasih, kita tetap mengiring Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi hidup kita, amin. Tuhan lebih tahu waktu yang tepat, kapan kita harus diberkati Tuhan, kapan waktu kita dijawab Tuhan. Ini Tuhan lebih tahu, sudah dikasih. Kita ini maunya cepat, maunya instan, tapi belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak yang dikasih Tuhan, apabila kita mengalami masalah dalam hati kita karena ya mungkin tadi doa kita belum dijawab, mari kita tetap maju bersama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Hati jiwa kita tetap arahkan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 88 ayat 4 juga Daud berkata begini, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat orang mati dengan orang mati. Ini yang dialami Daud. Tetapi Daud luar biasa dalam kitab Mazmur itu ya, itu luar biasa mengenai Mazmur Daud. Dan dalam masalah-masalah yang dialami, dia terus bermazmur, terus memuji Tuhan. Ya, terus dia datang kepada Tuhan untuk menyampaikan doa-doanya, menyampaikan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Dia terbuka kepada Tuhan. Jadi jangan sampai hal ini menghalangi kita untuk terus maju di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Gitu ya. Nah, mari kita kalahkan itu dan kasih hal-hal yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu yang terjadi di dalam hati karena memang kecewa itu tadi ya, karena doa-doa yang belum dijawab, kemudian jiwa kita ini akhirnya bimbang, gitu ya, kebimbangan ini. Kemudian pikiran-pikiran akhirnya apa? Memiliki persepsi yang keliru tentang Tuhan. Tuhan itu, wah Tuhan itu baik, jahat. Tapi ternyata tidak, itu karena persepsi yang keliru tentang Tuhan, gitu ya. Nah, penghalangannya juga sudah kasih akhirnya itu ya, dari 4 hal ini, hatinya terluka, jiwanya, kemudian pikirannya juga memiliki pemikiran yang negatif terhadap Tuhan, kemudian kekuatannya juga akhirnya sudah juga terpengaruh, akhirnya hidupnya mengandalkan diri sendiri. Akhirnya dia nggak usah Tuhan, ngapain ke gereja, ngapain baca kitab, ngapain berdoa ya kan, ngapain mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ngapain melayani Tuhan ya kan, ngapain memberikan kepada Tuhan. Akhirnya kita seperti itu ya. Akhirnya kita melakukan semua dalam hidup kita dengan kekuatan sendiri. Wah, saya makan karena saya pintar, karena saya pintar bekerja, karena pengalaman saya, karena saya bisa berusaha. Akhirnya seperti itu yang terjadi. Dan kasih, kalau hal ini terjadi, saudara, ini yang membuat kita justru semakin jauh dengan Tuhan. Itu ya. Karena kita mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata, terkutuklah orang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita mengalahkan segala siasat iblis melalui pikiran kita untuk menentang pengalaman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan melumpuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Luar biasa. Jadi sudah kasih, jangan salah pemikiran persepsi kita yang kalau ke kantong itu menghalangi kita untuk maju dan terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena kita rugi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu akan luar biasa. Kita akan lihat berkat-berkat Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan satu penghalang yang sudah dikasih yang saya ingin sampaikan juga, yang menghalangi kita mengasihi Tuhan ini juga disebabkan hubungan kita ya. Ini juga terjadi dalam hidup saya, pengalaman dengan hidup saya. Hubungan dengan ayah kita di dunia ini tidak baik, sehingga kita malah kesulitan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Ini juga menjadi penghalang. Nah, dulu saya punya sakitan dengan ayah saya, bapak saya, karena dia keras sekali, dia keras, jadi ada timbul sakit hati. Saya dan itu membuat saya sulit untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya berpikir, wah, Tuhan juga seperti itu. Karena Tuhan kita kan kita sebut Bapa. Nah, Bapa dunia ini juga ada Bapa. Nah, di dunia ini Bapa kita seperti itu. Ya bayangan saya Bapa di surga juga seperti itu. Jahat, tidak baik. Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu, mari Bapak-bapak, ini pengalaman saya bersyukur karena sudah diberikan. Mari Bapak-bapak jangan menyakiti hati anak-anak. Di dalam Kolose 3 ayat 21 berkata demikian. Hai Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose pasal 3 ayat 21. Nah, jadi ini juga menjadi penghalang untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, karena hubungan dengan Bapa kita di dunia ini rusak. Itu perlu pemulihan. Ada pemulihan supaya hubungan kita dengan Bapa di surga juga menjadi baik. Gitu ya. Jadi solusi, gitu ya. Bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ya, tadi ada kesulitan, tetapi kita bersyukur. Nah, kita lihat solusinya. Kita belajar untuk mulai mengasihi Tuhan dengan hal-hal yang sederhana dulu, ya kan? Apa itu hal yang sederhana, ya kan? Itu ya. Nah, contoh, saya kalau diberkati Tuhan, saya akan memberikan yang banyak untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, boleh saja kerinduan, keinginan, doa seperti itu, harapan seperti itu. Tapi kita baru hal yang sederhana, hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Setiap hari dalam kita belajar, gitu ya. Kita belajar. Ya mungkin saat ini apa yang kita punya berkat yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita seberapa, ya kan? Nah, kita belajar untuk melakukan setia dalam perkara-perkara kecil. Waktu kita juga kita belajar mulai dari hal kecil. Jangan saya mau doa sehari 1 jam, ya boleh saja. Jangan 1 jam, bisa 2-3 jam gitu ya. Saya sudah lebih dari itu. Tapi bukan terus tiba-tiba terjadi seperti itu, proses yang panjang. Nah, kita belajar mungkin jangan 1 jam lah, 10 menit, ya kan? Kita berdoa tiap hari kepada Tuhan. Jangan baca 1 pasal, mungkin 1 ayat atau 1 perikop. Lama-lama kan nanti 1 pasal dan seterusnya. Jadi belajar mulai hal yang sederhana untuk mengasihi Tuhan. Jangan sudah dikasih terus berpikir yang terlalu melebihi. Iman kita belum sampai ke situ, kita sudah jauh untuk berpikir seperti itu. Nah, nanti malah kita kecewa. Nah, oleh karena itu kita mulai belajar untuk hal yang kecil ya. Di rumah. Nah, misalnya hal-hal yang sudah kita lakukan bersama, ibadah seperti ini, ibadah di rumah karena dampak dari COVID-19 ini, penyakit ini. Nah, kita belajar ini yang sudah kita lakukan, dan jangan sampai ini merupakan rutinitas biasa. Tetapi mari kita lakukan dengan segenap hati. Kita pimpin ibadah di rumah. Ya, jangan sampai sudah anggap remeh. Seenaknya ibadah di rumah kemudian semuanya sendiri.
Tidak. Belajar untuk mengasihi Tuhan dalam hal seperti ini, dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian solusi yang kedua, ya, melepaskan hal-hal yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan. Contoh dari melepas hal yang menghalangi kekecewaan kita, gitu ya, kepada Tuhan. Kita buang itu, kita kepahitan kepada Tuhan, kita lepaskan itu. Kemudian pengandalan kepada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, kita mulai lepaskan itu. Kemudian kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi semua hal yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, kita lepaskan itu dalam nama Yesus. Ya, kita melepaskan pengampunan, mungkin kepada orang juga, itu ya. Kita lepaskan yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Ya, kita lepaskan semua kekecewaan kita, persepsi yang salah tentang Tuhan, kita buang itu, kita patahkan itu, kita kalahkan itu, supaya kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga, sikap hati yang benar datang kepada Tuhan, jadi hati yang benar, tidak ada motivasi yang lain, sudah jelas hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan itu dengan motivasi yang benar, bukan yang lain, karena kasih Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, bukan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita benar-benar pasang hidup kita andalkan Tuhan dengan sepenuh hati, secara total kepada Tuhan. Dan kasih ini solusinya supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, saya baca Amsal 3 ayat yang kelima, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi solusinya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yaitu percayalah, pasrah, sudah serahkan sepenuh hidup kita secara penuh, secara total kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu solusi untuk kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Puji Tuhan. Dan berkatnya luar biasa. Kita lihat berkat-berkat Tuhan ya. Apa berkat orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kita lihat Mazmur 119 ayat yang kedua. Mazmur 119 ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mencari Dia dengan segenap hati akan berbahagia. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi hidupnya akan bahagia. Orang yang mengasihi Tuhan hidupnya akan bahagia. Banyak pergumulan, mungkin banyak masalah-masalah hidup ini. Semua kita punya masalah, tetapi orang yang mengasihi Tuhan itu akan berbeda. Hidupnya mengenai masalah itu dengan hati yang tenang. Ada kebahagiaan dalam hidupnya karena Tuhan yang memberi itu, Roh Kudus yang memberi itu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, 23 kemudian 27, itu di sana luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, kita baca ayat ini. Barang siapa, ayat 21, Yohanes 14 ayat 21, ini ayat inti kita ya, tema utama kita. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Perhatikan, dia yang mengasihi aku ya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi dikasihi Bapa, Allah Bapa, kemudian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, menyatakan diri kepadanya, menyatakan diri datang kepadanya. Dia orang yang mengasihi Tuhan itu sudah kasih luar biasa, akan dikasihi Bapa, dan Bapa dan Yesus akan hidup bersama-sama dengan Dia. Di dalam ayat yang ke-23 jelas, kita lihat, saya baca. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Luar biasa.
Bapakku akan mengasihi dan kami akan datang. Berarti Allah Tritunggal itu ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus akan datang dan dia bersama-sama dengan dia. Nah ini berkat luar biasa. Kalau Tuhan dia bersama kita, Tuhan Yesus bersama kita, bersama Yesus, berkasih ada jalan keluar, amin. Bersama Yesus, apapun persoalan yang kita hadapi pasti ada solusinya, ada jawaban. Bersama Yesus, sakit penyakit pasti kita mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan, pemulihan itu. Bersama Yesus kita menghadapi tantangan dan pandemi virus corona 19 ini ya. Bersama Yesus kita akan dilindungi, kita akan melewati pencobaan ini dan percayalah Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kita, amin. Luar biasa. Jadi Bapak yang kasih, berkat orang yang mengasihi Tuhan itu luar biasa. Wah, kalau Bapa dan Yesus Roh Kudus tinggal bersama dengan orang ini, orang yang mengasihi Tuhan ini luar biasa, bersama kita yang mengasihi Tuhan, maka siapa yang bisa melawan kita kalau Allah di pihak kita? Pasti sudah kasih Tuhan yang membela kita, amin. Dasar luar biasa itu ya. Jadi dahsyat. Kemudian Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah ini ada urutannya dengan ayat sebelumnya karena satu perikop. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera bagi kita yang mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Ini sudah dikasih akibat dari orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Apakah Bapak mau mengasihi Tuhan? Amin. Ya, sudah dikasih. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita belajar dengan segenap hati. Segala tantangan untuk kita mengasihi Tuhan, mari kita evaluasi kembali, evaluasi hidup kita, evaluasi hidup kita. Seluruh pengalaman-pengalaman mari kita bersama-sama kita patahkan, kita lepaskan itu, kita hancurkan itu, kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya kita terlepas dari semua yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan biarkan keinginan dunia yang dengan daging kita, kelemahan kita untuk menghambat pengenalan kita akan Tuhan. Berarti kita akan rugi. Mari kita sungguh-sungguh untuk maju, untuk terus mengasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sangat mengasihi kita dengan luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih, mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan, amin. Dan ayat yang terakhir, ini ayat ini sudah dibawakan oleh Febria di minggu kemarin oleh anak kami Febri. Ayat ini sudah kasih juga menjadi ayat yang luar biasa supaya kita belajar untuk bagaimana mengasihi Tuhan, menerapkan ini dalam hidup kita. Saya baca, kasih itu sabar. Nah, sudah kita sabar terhadap Tuhan, gitu ya. Sabar menunggu waktu Tuhan untuk kita. Sabar berharap percaya kepada Tuhan. Jangan sudah ikut maunya sendiri. Ini kasih itu sabar. Kalau kita mengasihi itu kita sabar menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita menunggu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan maunya sendiri, jangan bertindak sendiri seperti yang dikasih Tuhan. Kasih itu murah hati. Sudah kasih itu ya, murah hati, suka memberi, dia suka memberi. Murah hati suka memberi, murah hati suka memberi. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti ada kemurahan hati. Kenapa? Karena memang Tuhan itu, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dia yang Allah itu Allah yang memberi. Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih karunia anugerah Tuhan. Oleh karena itu, gimana? Kita sudah menerima kasih Tuhan. Kita juga mari kita belajar untuk bermurah hati, untuk menjalankan
kita dari hari ke hari. Dia tidak cemburu. Itu yang kasih tidak cemburu buta ya. Tanpa alasan. Iya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak mementingkan mengingat kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, ini poin-poin karakter kasih yang kita bisa terapkan. Itu sudah diungkapkan minggu lalu oleh anak Evangelik. Dan mari kita terus renungkan itu, kita evaluasi diri kita, apakah kita sudah benar-benar hidup dalam kebenaran firman itu atau belum. Karena kita memang belum sempurna, tetapi mari kita belajar terus lewat kebenaran firman yang kita dengar, kita renungkan setiap hari lewat pembacaan kita pribadi, renungan kita pribadi, lewat khotbah, lewat apa saja yang kita boleh menerima firman Tuhan, media apa saja. Mari kita belajar untuk terus evaluasi diri kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati setiap hari sampai sekarang itu atau belum? Mari kita belajar bersama-sama. Amin. Firman Tuhan kiranya Roh Kudus menolong kita. Puji Tuhan. Bila Allah saya tidak berpanjang, kira Roh Kudus lebih jauh menolong kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang mengasihi sesama dengan segenap hati. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua di rumah dan saudara-saudara sahabatku semua di mana berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kepada firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan hamba telah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk terus merenungkan, terus memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih, dan kami percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mentaati kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan diberkati dengan luar biasa. Bapa, Tuhan Yesus terus mengasihi setiap orang yang mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan hidupnya akan bahagia, penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Hidupnya akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan setiap saat. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saya sampaikan lagi pengumuman singkat. Bapak Ibu, kita tetap masih beribadah di rumah kita masing-masing sambil kita menunggu kondisi membaik dan ada konfirmasi dari pemerintah supaya kita kembali berkumpul di tempat beribadah untuk beribadah bersama-sama. Kita berdoa semua supaya semua ini cepat berlalu. Kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan supaya semua selesai dengan baik. Puji Tuhan, Bapak yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini kita belajar dari hal yang kecil. Kita kembali untuk memberikan persembahan. Seberapa pun yang kita berikan, saudara Bapak Ibu, Tuhan lihat itu, gitu ya. Saudara kumpulkan di rumah dan nanti akan bawa ke bendara gereja kapanpun saudara mau ya. Sampai kondisi pulih pun tidak apa-apa, saudara bawa ke gereja. Dan itu dihargai oleh Tuhan, dan Tuhan sangat memperhatikan itu. Pemberian kita, bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, dipenuhi ibadah kami hari ini, kami bersyukur. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, untuk lawatan Tuhan, firman Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan sudah melimpah atas hidup kami. Kami percaya setiap kami yang beribadah pada hari ini, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah.
Terima kasih Bapa yang baik, karena ini bukti kami mengasihi Tuhan, yaitu kami datang dan sujud menyembah Tuhan dalam ibadah raya hari ini Bapa. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan Yesus atas ibadah kami. Walaupun ibadah saat ini kami beribadah dari rumah masing-masing, mengikuti ibadah lewat media sosial yang ada, tetapi kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir dalam bentuk apapun dan di waktu apapun. Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir dan terus melawat memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setia Tuhan, memberkati semua usaha pekerjaan jemaat Tuhan, memberkati studi anak-anak Tuhan Yesus, memberkati semua aktivitas karya dari anak-anak Tuhan dimanapun berada Bapak. Di dalam nama Yesus, dimanapun umat Tuhan berada, semua mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih kami juga dukung dalam bentuk pemerintah kami Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, para menteri, para pejabat tinggi negara di pusat daerah, juga Kota Balikpapan, TNI, Polri, semua aparat pemerintah dari tertinggi sampai terendah. Tuhan tolong memberkati semuanya Bapak, khususnya untuk menangani pandemi COVID-19. Tuhan tolong semuanya, secara khusus bagi tenaga medis, Tuhan juga berkati semua, lindungi mereka semua dari penyakit ini Tuhan, sehingga mereka boleh menangani penyakit ini dengan baik ya Bapak. Bersama dengan semua masyarakat Indonesia boleh sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan penyebaran COVID-19 ini Tuhan, supaya cepat berhenti ya Bapak. Semua bekerja bersama-sama untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini ya Bapak. Jangan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, umat dimanapun berada, supaya semua boleh bersama-sama bergandengan tangan mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah, supaya tetap di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan semua sesuai dengan standar kesehatan yang ada ya Tuhan. Tolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua angkat kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa dari surga, kasih karunia damai sejahtera, kemurahan belas kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua di rumah, kita semua dimanapun berada, mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu